熊黑出，人气给足你面子。哦，你精通阵法，一无所知啊。我不能动了。黑龙，重要的是对空间法过压制。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 Episode 5. Di bagian sebelumnya, Shin Yu yang kini berada di alam dewa terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, terutama dalam formasi deduksi. Ia merasa kesepian sejak berpisah dengan Lier, namun dia tetap berfokus untuk bertemu dengannya. Nah, masalah pun muncul saat Xionghe bersama pasukan kolam naga hitam datang untuk mencari dirinya. Mereka pun terlibat pertarungan sengit di mana Xionghe menunjukkan kekuatan senjata surgawinya. Walaupun begitu, Shin Yu berhasil menjebak Xionghe dalam formasi perangkapnya. Setelah berjuang selama 200 tahun, Xionghe akhirnya menyerah dan meminta maaf setelah terancam terjebak selama miliaran tahun di dalam formasi itu. Shin Yu pun melepaskan Xionghe dan melanjutkan evolusinya, menemukan ranah alam semesta tingkat ke-10 dari ruang bintang. Di sana dia menemukan energi kuning misterius yang ia coba interogasikan dengan senjata surgawinya, sambil merencanakan perjalanan kembali ke alam Jianglan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Singkat waktu, beberapa tahun telah berlalu dan akhirnya Shin Yu berhasil keluar dari pengasingan yang lama dan langsung pergi ke alam Jianglan. Sesampai di sana, Shin Yu pun memberitahu kalau dirinya telah berhasil menerobos batas kultivasinya dan bahkan mencapai ranah dewa surgawi tingkat atas. Sedangkan Heiyu, ia juga melakukan penerobosan setelah berlatih selama 2 abad, yakni menerobos ke ranah tingkat dewa surgawi tingkat menengah. Di momen serupa, air merah dan air hijau yang telah mencapai alam Jianglan merasa cukup lama berada di sana. Mereka berdua mencoba meminta izin kepada Shin Yu untuk pergi dari alam Jianglan, dan alasan karena mereka ingin sekali pulang untuk mengunjungi keluarga mereka. Selain itu, mereka berdua juga memiliki satu permintaan yang kemungkinan agak membebani Shin Yu, yakni mereka memohon agar Shin Yu mengizinkan dan membawa keluarga mereka untuk bisa berlatih bersama di alam Jianglan. Bukannya merasa terbebani, sebaliknya Shin Yu justru menyetujui permintaan mereka tanpa ragu dan langsung memutuskan untuk pergi sendiri ke Gunung Mini demi bisa menjemput keluarga air merah dan air hijau. Setibanya Shin Yu di Gunung Mini, dia benar-benar menjadi begitu terkejut sekaligus menjadi marah besar ketika melihat bahwa gunung itu telah dibakar habis oleh Xionghe bersama pasukan kolam naga hitam tanpa tersisa. Tanpa pikir panjang, Shin Yu pun langsung memutuskan untuk pergi ke wilayah kolam naga hitam sendirian dan memberikan pelajaran kepada pasukan kolam naga hitam, khususnya kepada Xionghe. Sebelum pergi ke sana, Pubo sempat memperingati Shin Yu bahwa kolam naga hitam bukanlah musuh yang bisa dia anggap remeh. Meskipun Shin Yu sudah memiliki kemampuan larangan api putih yang sangat tinggi, Pubo tetap mengingatkan bahwa ada satu sosok selain Xionghe yang perlu dia waspadai. Mendengar pernyataan itu, Shin Yu pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Pubo, dan dengan tekad yang sudah bulat, ia tetap ngotot untuk pergi ke kolam naga hitam. Singkat waktu, sesampainya di kolam naga hitam, Shin Yu langsung mengeluarkan kekuatan api putihnya kepada para penjaga istana kolam naga hitam. Melihat keberadaan Shin Yu, beberapa penjaga kolam naga hitam pun langsung menyadari bahwa dia adalah dewa yang sebelumnya pernah bertarung sengit melawan dan memenjarakan Xionghe di Gunung Mini selama 200 tahun. Shin Yu dan kekuatan api putihnya langsung melepaskan serangan tanpa henti, yang membuat seluruh pasukan kolam naga hitam pun lari ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, Shin Yu kemudian berhasil membuat formasi pembunuh yang membuat seluruh pasukan kolam naga hitam terperangkap dan tidaklah bisa keluar. 如今我体内真火居无野火，虽于使用火焰的高手，今日我便烧了这。来黑龙潭做什么？熊黑出！
Xionghe, Meiji, dan Tao Catkin yang mengetahui keberadaan Xinyu bergegas pergi menghampirinya dan memberikan peringatan bahwa jika Xinyu berani menghancurkan kolam naga hitam, maka dia itu akan menerima hukuman yang sangat besar. Namun Xinyu sama sekali tidaklah merasa takut dan mempedulikannya, karena mereka sebelumnya telah menghancurkan Gunung Mini. Dia pun bersumpah akan melakukan hal yang sama kepada kolam naga hitam. Dengan penuh amarah, Xinyu pun langsung melepaskan serangan larangan api putih ke arah Xionghe, hingga membuatnya begitu tertekan dan tak mampu untuk menahannya. Selain itu, api putih milik Xinyu juga menyebar dan menghujani para anggota kolam naga hitam, yang membuat mereka berlarian ketakutan dalam keadaan terluka. Merasa tak mampu untuk menghadapi Xinyu, Xionghe pun langsung menyuruh Tao Catkin untuk membuat sebuah portal yang mengarah keluar dari formasi. Setelah portal itu terbentuk, Meiji, Xionghe, dan Tao Catkin memutuskan untuk bergegas keluar dari formasi dan meninggalkan seluruh anggota kolam naga hitam. Meskipun begitu, pelarian mereka tidaklah semulus yang dibayangkan. Xinyu dan cepat menghadang mereka dan memberikan peringatan keras kepada Xionghe. Dia bahkan mengancam akan menjebaknya lagi, bahkan mengambil nyawanya atas pembantaian Xionghe di Gunung Mini. Hal demikian membuat Xionghe tampak kesal dan sempat mencoba untuk menyerang Xinyu. Akan tetapi Tao Catkin langsung menghentikannya. Ketika itu Tao Catkin mencoba menunjukkan sebuah susunan formasi yang dapat menjebak Xionghe. Jika dia itu bertindak gegabah, maka dia akan kembali terjebak. Susunan formasi itu adalah susunan yang sama seperti susunan formasi di Gunung Mini. Sekali Xionghe masuk ke dalam formasi itu, maka dia tidak akan dapat keluar dari sana. Lantas Xionghe pun mencoba menantang Xinyu untuk keluar dari formasinya dan bertarung tanpa formasi tersebut. Tanpa perasaan takut sedikit pun, Xinyu pun menyetujuinya dan langsung mengeluarkan pedangnya, yang merupakan sebuah senjata suci ilahi tingkat tinggi yang sangat kuat. Melihat senjata ilahi itu, Meiji pun tampak begitu terkesan, karena di kolam naga hitam hanya penguasa tua naga hitam dan Xionghe yang memiliki senjata ilahi seperti itu. Setelah itu, pertarungan pun dimulai tanpa basa-basi. 3 melawan 1, tetapi Xinyu tetap tenang dan tidaklah gentar. 熊黑大哥奉先，你有本事出来跟我一。整个黑龙气给足你面子。你精通阵法。Pertarungan dimulai dari serangan yang datang dari Tao Catkin. Namun serangan Tao Catkin itu dapat dan mudah ditangkis sempurna oleh Xinyu. Lalu Meiji pun turun tangan demi bisa membantunya. Ia mencoba untuk menahan dan mengganggu Xinyu, sehingga Xionghe pun dapat menyerangnya. Saat Xionghe menyerang dan senjata ilahinya, secara mengejutkan senjata ilahi milik Xinyu langsung menghancurkannya. Hal demikian sontak membuat Meiji dan Tao Catkin terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin senjata ilahi yang begitu kuat bisa dihancurkan begitu saja. Bahkan Xionghe pun bertanya pada Xinyu, senjata ilahi apa yang digunakan olehnya. Mereka bertiga pun menyadari bahwa senjata ilahi milik Xinyu bukanlah senjata ilahi biasa, yang mana kemungkinan senjata itu dapat dan mudah memotong sebuah gunung raksasa. Sambil kembali menantang mereka, Xinyu pun berkata, jika mereka tidak mau melanjutkan pertarungan, maka mereka harus siap menerima kematian darinya. Sebelum kembali menyerang, Xionghe sempat meminta agar mereka bertiga bertindak cepat dan menyerang Xinyu secara bersama-sama. Jika mereka gagal, maka Xionghe pun menyarankan kepada Meiji agar segera memanggil dan meminta bantuan kepada Tuan Naga Hitam. Tanpa berlama-lama lagi, satu persatu dari mereka langsung bergerak secara bersama-sama untuk menyerang Xinyu dan menggunakan senjata mereka. Dalam pertarungan ini, Xionghe menjadi orang terdepan untuk berhadapan langsung dengan Xinyu, sedangkan Tao Catkin berada di belakang untuk mengganggu dan menekan Xinyu. Di tengah-tengah pertarungan, dengan menggunakan senjatanya, Tao Catkin sempat berhasil menangkap dan membatasi pergerakan Xinyu, sehingga Meiji pun bergegas mencoba untuk menyerang Xinyu dengan ekor kalajengkingnya yang beracun. Namun dengan menggunakan larangan api putihnya, Xinyu mampu membebaskan dirinya, serta membuat Tao Catkin dan Meiji terpental. Lalu dengan gerakan yang begitu cepat, Xinyu langsung menebas Meiji hingga membuatnya terluka. Melihat hal demikian, Xionghe pun bergegas menghantam Xinyu dengan senjatanya, sehingga pertarungan sengit antara mereka berdua pun kembali berlanjut.
Setelah itu, Xionghe kembali menyusun taktik penyerangan yang sama, yang mana Xionghe akan mencoba untuk menyibukkan Xin Yu dengan menyerangnya secara terus-menerus. Nanti di momen yang tepat, Tao Chatkin akan mencoba menangkap Xin Yu. Dan jika hal itu terjadi, Meiji harus bergegas menyerang Xin Yu dengan ekor kalajengkingnya. Tanpa berlama-lama lagi, Xionghe pun langsung menyerang Xin Yu secara terus-menerus tanpa henti. Sehingga Xin Yu pun mau tak mau harus mencoba untuk menahan dan menangkis serangan tersebut. Ketika Xin Yu lengah, Tao Chatkin dan cepat menggunakan senjatanya untuk menangkap Xin Yu. Dan di waktu yang sama, Meiji berhasil mendekati tubuh Xin Yu, lalu menusukkan ekor kalajengkingnya ke leher Xin Yu, yang membuatnya kehilangan kesadaran dan terjatuh terhempas ke bawah. Pada saat itu Meiji memberitahu bahwa ekor kalajengking yang dia gunakan untuk menyerang Xin Yu ternyata mengalami kerusakan karena secara tak sengaja melakukan kontak dengan api putih yang ada di leher Xin Yu. Sehingga ekor kalajengkingnya pun harus mengalami kerusakan parah dan memerlukan jutaan tahun untuk bisa pulih. Namun Xionghe sama sekali tidaklah peduli. Selama mereka itu berhasil menghabisi Xin Yu, ini sudah lebih daripada cukup. Pada saat Xionghe merasa hampir dapat mengakhiri hidup Xin Yu, secara mengejutkan Xin Yu pun kembali bangun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepadanya. Lalu dengan sangat cepat dia pun melepaskan serangan kepada Xionghe dari arah belakang. Sebuah pedang besar menebas Xionghe, yang akhirnya tumbang dalam pertarungan tersebut. Melihat hal demikian, Meiji dan Tao Chatkin pun menjadi sangat terkejut dan bergegas mencoba melarikan diri. Akan tetapi, Xin Yu yang menyadarinya langsung menyerang mereka hingga membuat mereka terpental. Di tengah kekacauan itu, Meiji yang mulai ketakutan segera memanggil bantuan dari Tuan Naga Hitam. Sosok yang dikenal sangatlah kuat dan penuh misteri. Setelah teriakan dari Meiji, Tuan Naga Hitam yang selama bertahun-tahun hilang dari peredaran akhirnya muncul dari dalam sungai. Di balik asap hitam yang sangat tebal disertai dan aura yang begitu menakutkan. Meiji dan Tao Chatkin yang terkejut melihat kemunculannya segera mengenalinya sebagai pemimpin mereka, yakni Tuan Naga Hitam, dan langsung memberikan penghormatan kepadanya. Tuan Naga Hitam dan tenang meminta Xin Yu untuk menyerah. Ia berjanji akan membiarkan Xin Yu hidup jika dia menghilangkan semua dendam yang ada pada kolam naga hitam. Namun Xin Yu merasa bahwa hidup dan matinya tidaklah dapat diputuskan oleh siapapun. Ia pun menanggapi tawaran itu dengan tegas. Baginya, bahkan Raja Dewa sekalipun tidaklah dapat memutuskan nasibnya. Jawaban dari Xin Yu jelas mengundang amarah dari Tuan Naga Hitam, dan dia pun memutuskan untuk tidak mengampuni nyawa Xin Yu. Xin Yu kemudian mencoba pergi menjauh dan membuat sebuah formasi pelindung. Namun sayangnya Tuan Naga Hitam dapat dengan mudah masuk dan menerobos ke dalam formasi tersebut. Pada saat itu, Xin Yu yang tahu bahwa lawannya sangatlah kuat tidak langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Sebagai gantinya, dia terus-menerus menantang Tuan Naga Hitam untuk menerima serangannya, sekaligus menguji berbagai kemampuan yang dia miliki. Serangan pertama Xin Yu adalah api putih yang sangat kuat. Akan tetapi, Tuan Naga Hitam berhasil mematahkan serangan tersebut dengan mudah, menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Tuan Naga Hitam kemudian langsung memberikan serangan balasan dengan menggunakan senjata ilahi miliknya. Tak tinggal diam saja, Xin Yu pun segera menangkis serangan itu dengan senjata ilahinya juga. Meskipun berhasil menangkisnya, Xin Yu harus mundur karena tak mampu mengimbangi kekuatan Tuan Naga Hitam. Melihat senjata ilahi milik Xin Yu, Tuan Naga Hitam pun menjadi begitu terkejut, karena senjata ilahi itu merupakan senjata suci tingkat tinggi. Selain itu, dia pun menjadi begitu tertarik untuk bisa merebut senjata milik Xin Yu. Lantas, tanpa banyak bicara, Tuan Naga Hitam langsung melepaskan 3 cloning untuk membantunya menyerang Xin Yu. Dengan bantuan 3 cloningnya, Tuan Naga Hitam benar-benar berhasil membuat Xin Yu terjebak di sebuah tekanan atmosfer hukum ruang angkasa. Pada saat itu, Xin Yu merasa adanya tekanan yang sangat kuat, yang seolah-olah datang dari dimensi yang jauh lebih besar dari dunia yang dia kenal.
Dua naga hitam pun menjelaskan bahwa dia telah berhasil menggunakan hukum ruang angkasa. Dua naga hitam pun menjelaskan bahwa dia telah menggunakan hukum ruang angkasa dengan menciptakan sebuah domain luar angkasa yang sepenuhnya berada di dalam kendalinya. Dalam domain itu, Xinyu bisa merasakan adanya tekanan luar biasa yang mengarah padanya, membuatnya sulit bergerak. Dua naga hitam pun menambahkan bahwa jika dia berhasil menghabisi nyawa Xinyu, maka segala harta miliknya akan menjadi miliknya, seperti larangan api putih dan senjata suci tingkat tingginya itu. Dengan kepintarannya, Xinyu pun segera menyadari bahwa dia sebenarnya terperangkap dalam sebuah ilusi, bukan hanya dalam ruang angkasa semata. Ketika Tuan Naga Hitam mencoba untuk menyerang dan menghabisi nyawa Xinyu dengan memanfaatkan ranah alam semesta dari transformasi ruang bintangnya, Xinyu pun berhasil berteleportasi melarikan diri dari tekanan yang diberikan oleh Tuan Naga Hitam. Dia pun mampu keluar masuk dari dunia Xian Kunnya. Selain itu, Tuan Naga Hitam yang menyadari dirinya telah terjebak dalam formasi ilusi mulai merasa kewalahan. 是一无所知啊！ 我不能动了。 黑龙， 重要的是对空间法滚压制。你黑龙也无妨，不进了乾坤世界，就将乾坤。 Xinyu terus-menerus menghindari serangan dan memperlihatkan keunggulannya dalam bertarung. Setelah beberapa lama, Tuan Naga Hitam pun mulai merasa lelah untuk menyerang Xinyu dan tampak begitu tertarik dengan teknik teleportasi yang dimiliki oleh Xinyu. Pada saat itu, Tuan Naga Hitam secara tiba-tiba mengaku kalah dalam pertarungan. Lalu dia mengajukan sebuah tawaran yang mengejutkan kepada Xinyu. Tuan Naga Hitam yang telah lama berada di dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gelap menyatakan bahwa dia ingin menjadi murid Xinyu. Tuan Naga Hitam yang sebelumnya telah berpikir untuk menghabisi nyawa Xinyu dan merampas segala kekuatannya kini mulai ragu. Meskipun dia ingin menjadi kuat dengan segala cara, ia juga mulai melihat manfaat besar yang bisa didapatkan dengan menjadi murid Xinyu. Xinyu pun kemudian memberitahu bahwa teknik teleportasinya itu adalah teknik rahasia yang diajarkan oleh gurunya dari sektenya. Sehingga jika Tuan Naga Hitam ingin mempelajarinya, maka dia itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada guru Xinyu. Ketika itu, Tuan Naga Hitam tampak sedang berpikir keras. Apakah dia itu terus memaksa untuk berdamai dan merendahkan dirinya dengan menjadi murid Xinyu, atau tetap bermusuhan dan menghabisi Xinyu? Tuan Naga Hitam juga berpikir bahwasannya jika dia berhasil mengalahkan Xinyu, maka ia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dan tidak hanya satu teknik teleportasi saja. Namun ada satu hal yang membuatnya ragu, yaitu adanya seseorang yang sangat kuat yang mungkin berada di balik Xinyu, memberikan kekuatan yang tak terbayangkan, yakni gurunya Xinyu yang kemungkinan adalah seorang Raja Dewa. Meskipun begitu, Tuan Naga Hitam ternyata juga memiliki seorang guru yang merupakan Raja Dewa, yakni Raja Dewa Asura. Sehingga sudah pasti Tuan Naga Hitam akan dilindungi oleh Raja Dewa Asura. Alhasil, Tuan Naga Hitam pada akhirnya memutuskan untuk tidak menjadi murid Xinyu. Tanpa perasaan ragu, ia langsung mengeluarkan jurus baru yang sangat kuat, yaitu formasi penghancur 6 bayangan. Dengan formasi itu, tubuhnya bisa dibagi menjadi 6 bayangan, masing-masing bergerak untuk mengepung Xinyu dari berbagai arah. Mereka menciptakan formasi hukum ruang angkasa yang menekan Xinyu lebih kuat daripada sebelumnya, seolah-olah membatasi seluruh ruang geraknya tanpa celah sedikit pun. Xinyu yang sudah terkena tekanan hebat dari formasi tersebut menjadi sangat terkejut dan segera memikirkan sebuah cara untuk bisa keluar. Di waktu yang sama, Tuan Naga Hitam pun mulai bergerak menyerang dengan mengarahkan senjatanya kepada Xinyu. "是黑龙大人分身所化，还有6件中品天神器，我与分身联手，动不了。如果瞬移消息被传， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.